Shalom semuanya, apa kabar? Saya berharap teman-teman semua dimanapun berada pada saat ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan sukacita. Ada amin? Nah teman-teman semua, di sini saya tahu sekarang kita berada di dalam keadaan yang sangat sulit, keadaan yang tidak menyenangkan karena akibat dari wabah COVID-19 ini yang mengharuskan kita harus di rumah saja, bekerja di rumah saja, kuliah di rumah saja, kelompok kecil di rumah saja, dan mungkin bahkan harus ibadah di rumah saja. Tapi itu semua tidak menjadi penghalang kita untuk kita tetap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya sekarang kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Yang pertama, sampai sekarang Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, dan Tuhan masih memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Yang pertama, yang kedua, sekarang teknologi sudah semakin canggih, sudah semakin pesat berkembangnya. Terbukti pada hari ini kita bisa diisi oleh kebenaran firman Tuhan meskipun melalui online ini. Betul? Ada amin? Nah, pada hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk mengikuti ibadah penyisian. Meskipun tadi kita di rumah saja, meskipun harus apa-apa di rumah saja, kita juga tetap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan dirimu dan hatimu kosong oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita mengangkat satu topik yang sangat menarik, yaitu Christian lifestyle. Iya, gaya hidup seorang Kristiani. Nah, teman-teman, sekarang sebelum kita mendengarkan sharingnya, saya mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri, harus dengan semangat, semangat dan menggebu-gebu semangat yang membara. Mari kita bangkit satu pujian, datanglah dan bertahta. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala
kita udah selesai bernyanyi, udah semangat kali, saya meminta teman-teman sejenak, ambil waktu sejenak, tenangkan hati, tenangkan pikiran, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap cinta kasih-Mu, dan untuk setiap penyertaan dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang maha besar, sumber segala cinta kasih kami, ini kami anak-anak-Mu Bapa, menghadap hadirat pada hari ini Tuhan. Engkau tahu Bapa, pada hari ini kami akan melakukan ibadah pengisian kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengisi kami dengan firman-Mu, kiranya pengisian kami pada hari ini berjalan dengan lancar, kiranya Engkau yang berkata-kata Bapa, kiranya pengisian kami hari ini melekat dengan di hati kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami dimanapun berada mereka sekarang Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai mereka, Engkau memberikan mereka waktu yang baik, waktu yang tepat untuk menikmati hadirat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Masih ada sukacita? Saya percaya teman-teman semua mengucapkan amin di rumah masing-masing. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman semua untuk mengambil Alkitabnya. Ayo, mari kita membaca sebagian kecil dari firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Ada amin? Saya percaya teman-teman semua menjawab amin. Nah, saya akan membacakannya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada amin? Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada sharing. Tapi sebelum kita masuk ke sharing yang dibawakan oleh Kak Heni, saya mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri, untuk mengangkat satu pujian. Aku masuk ruang Maha Kudus, nyanyikan dengan hati yang tulus, nyanyikan, nikmati nyanyiannya. Mari kita bernyanyi, aku masuk ruang Maha Kudus.
kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di tengah pandemi COVID-19 yang udah kurang lebih 3 bulan, kita di rumah saja, kuliah online dari rumah saja. Mudah-mudahan kita belum bosan dan sabar menunggu kondisi kondusif kembali dan pemerintah memperbolehkan kita kumpul lagi di kampus untuk ibadah bersama, kelompok kecil bersama, kuliah lagi seperti biasa. Dan walaupun dalam kondisi seperti ini kita terisolasi, tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengisi diri. Kita bisa menggunakan kecanggihan teknologi untuk sama-sama bisa saling terkonek antar satu dengan yang lain. Seperti saat ini kita akan belajar satu topik tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu topik Christian lifestyle, yaitu bagaimana sih gaya hidup orang Kristen yang seharusnya, bagaimana sih gaya hidup kita yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus di tengah zaman yang terus berubah. Tiap tahun tren gitu ya, eranya berubah gitu. Tetapi bagaimana standar hidup orang Kristen yang seharusnya? Kita akan sama-sama belajar. Tapi sebelum kita masuk kepada topik, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa dan mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu atas tubuh kami, sehingga di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini pun kami masih bisa memiliki tubuh yang sehat dan kuat menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur walaupun dalam kondisi yang harus di rumah saja, Tuhan memfasilitasi kami dengan kecanggihan teknologi untuk boleh tetap berkuliah online dan menjalani aktivitas kami secara online. Dan bersyukur juga kecanggihan teknologi ini juga bisa kami gunakan untuk bersama-sama mempelajari firman-Mu dan saling terkonek antara satu dengan yang lain untuk rindu bersama mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya mempelajarinya, tapi tentunya akan memperjuangkannya dalam kehidupan kami. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin kami, memberikan kami hikmat untuk boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, dan ketika kami mengerti dan memahaminya, berikan kami hati yang mau taat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu dan dibentuk tiap-tiap hari untuk semakin serupa dan segambar dengan Kristus, sehingga karakter Kristus itu yang semakin terpancar di dalam hidup kami, sehingga gaya hidup yang kami miliki adalah gaya hidup yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hadirlah dan berbicaralah Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang topik Christian lifestyle. Kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sih lifestyle orang Kristen yang seharusnya di tengah zaman yang terus berubah ini. Sebelum kita berbicara tentang gaya hidup orang Kristen, terlebih dahulu mari kita renungkan pertanyaan ini. Apa arti dan tujuan hidup saya di dunia ini? Pertanyaan ini kutipan dari buku yang cukup terkenal, The Purpose Driven Life, gitu ya. Kira-kira apa arti dan tujuan hidupku? Kenapa Allah menciptakanku dan mengizinkanku lahir ke dunia ini? Mengapa begitu banyak orang yang berusaha sekuat tenaga dalam studinya, mengejar nilai yang terbaik, studi setinggi-tingginya, berpenampilan semenarik mungkin, berjuang mencapai karir yang tinggi, punya pasangan yang mapan, namun tetap saja hidup mereka tidak puas. Kira-kira kenapa ya?
kita bisa mempause video ini sebentar untuk ambil waktu sejenak untuk merenung. Jika kita ingin tahu mengapa kita diciptakan dan ditempatkan di bumi ini, bahkan masih hidup sampai sekarang di tengah pandemi COVID-19, kita masih sehat gitu ya, maka kita harus memulainya dari Allah. Kita dilahirkan ke dunia ini oleh tujuannya Allah dan untuk tujuannya Allah. Jika kita ingin mengetahui tujuan yang Allah tetapkan bagi kita manusia, khususnya bagi kita orang Kristen, kita harus melihat apa yang Allah tuliskan di dalam Alkitab. Ya, bagi pengikut Kristus, pencapaian cita-cita, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, kesuksesan bukanlah tujuan hidup yang utama. Semua itu hanya alat untuk mencapai tujuan yang lebih utama, lebih tinggi, yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Memuliakan Allah harus menjadi tujuan utama dari semua aktivitas dan gerakan hidup orang Kristen. Seperti dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 31, jadi entah kamu makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di Kolose 3 ayat 17 dan 23 juga mengatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Kerinduan untuk memuliakan Allah itulah yang harus menggerakkan dan menuntun kita kepada suatu cara hidup yang benar-benar menyenangkan Allah. Jadi jika kita orang Kristen menyadari dan menghidupi konsep ini dengan benar dan mengaplikasikannya, dengan sendirinya kita berada dan masuk dalam proses hidup yang Allah kehendaki. Karya penebusan Yesus telah memulihkan status kita dan memampukan kita untuk hidup sepenuhnya seturut dengan rencana Allah. Seperti dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 18-19 saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lalu 1 Petrus 2 ayat 1 dan ayat 12 mengatakan demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Apa yang mau dikatakan di sini? Kita ini udah ditebus dengan darah yang mahal. Harapannya kita tidak mengotori hidup kita lagi yang sudah disucikan dengan darah Kristus. Mengotorinya dengan melakukan dosa lagi dalam hidup kita berulang kali. Bukan berarti kakak mengatakan setelah kita terima Kristus kita tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Tidak akan mungkin. Selama kita hidup di dunia, kita pasti akan pernah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita telah hidup di dalam Kristus, kita meminta pimpinan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyatakan tidak terhadap dosa.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum kita dilahirkan ke dunia, ketika Allah merancangkan kita, Allah telah mempersiapkan rancangan, skenario hidup kita supaya kita melakukan pekerjaan yang baik, yang memuliakan Allah. Jadi ayat ini mau menegaskan bahwa Kristus sebagai pusat dan tujuan penciptaan manusia. Yang selanjutnya menegaskan juga bahwa sejak awal Allah telah menentukan dan mempersiapkan kita orang-orang Kristen untuk melakukan pekerjaan baik. Tetapi dosa membuat manusia gagal untuk taat. Dosa membuat manusia gagal untuk melakukan rencana awal Allah. Dengan akhirnya justru melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, fakta yang sering kita temukan di lapangan yaitu bila kita sedang kelompok kecil atau KTB atau sedang melakukan pelayanan gitu ya, apakah di gereja atau pelayanan di kampus gitu ya, kita bisa menunjukkan tampilan kita itu terkesan memuliakan Tuhan gitu, tampilan kita itu terkesan rohani sekali gitu. Tapi bila kita di lingkungan pertemanan, bila kita di kampus, gaya hidup kita itu mengikuti gaya hidup duniawi. Jadi gitu kita kesannya kayak bunglon gitu ya, nggak konsisten. Warnanya itu disesuaikan dengan keadaan, dengan sikon. Karena apa? Karena dosa telah mengkontaminasi hidup kita. Lalu bagaimana kita seharusnya hidup di zaman sekarang? Dalam menjalani studi, dalam mengikuti atau menjalani ujian, dalam berpacaran atau berelasi dengan lawan jenis, dalam menggunakan uang, walaupun saat ini kita masih mendapat supply dari orang tua gitu ya, pilihan pakaian dan cara berpakaian kita gitu ya, apakah kita harus memakai brand-brand tertentu gitu ya, apakah tipe orang yang menabung dan sebagainya gitu, apakah lifestyle kita adalah lifestyle yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan, atau justru lifestyle yang kita terapkan saat ini justru mendukakan hati Allah. Nah, bagaimana kita hidup di tengah zaman sekarang yang disebut era postmodernisme, era globalisasi, era tren gitu ya, yang tiap tahunnya berubah trennya gitu ya, era digital gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu tantangan apa yang kita hadapi, sehingga kita bisa memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan kembali. Kita menjadi manusia yang baru, dan seperti dikatakan di Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita sebagai manusia baru, hidup kita jangan lagi serupa dengan dunia, tapi harus berubah gitu. Berubah dengan pembaharuan akal budi kita. Akal budi kita mengalami pembaharuan kalau kita terus memperdalam pembelajaran akan firman Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita memiliki lifestyle yang memuliakan Allah dan menyenangkan Allah? Yaitu dengan meneladani Yesus. Ya. Kalau kita bilang kita murid Yesus, berarti kita harus meneladani cara hidup Yesus yang menjadi guru kita.
Seperti dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dikatakan wajib, bukan kalau boleh. Sesanggupnya, enggak kayak gitu. Jadi kalau kita ngeklaim, kita sudah lahir baru, kita sudah terima Kristus, kita sudah hidup di dalam Kristus, klaiman itu sepaket dengan kewajiban untuk hidup seperti Kristus tiap-tiap hari. Hidup yang mengikuti Kristus seperti Kristus itu adalah bukti bahwa kita benar-benar percaya kepada Kristus, kita benar-benar sudah hidup di dalam Kristus. Kalau kita nggak menjalani hidup yang seperti Kristus, itu hanya omong doang, istilahnya omdo atau omong doang, kita bilang kita hidup dalam Kristus tapi buktinya nggak ada gitu. Sama kita seperti kita bilang kita percaya tapi kita nggak mau ikut Kristus. Harusnya kalau kita percaya kita ikut. Tapi kalau kita bilang kita percaya tapi kita nggak ikut, berarti sebenarnya kita tidak percaya. Seringan sih kekhawatiran membuat kita justru jadi memilih tidak percaya. Akhirnya apa? Jatuh dengan tawaran-tawaran dunia. Bahkan tanpa kita sadarin mulai jatuh pada berhala-berhala dunia. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam dengan contoh-contoh yang lebih real ya. Seperti dikatakan di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa poin yang mau disampaikan dari ayat ini? Kalau kita bisa melihat dengan jelas dengan mata iman kita, sesuatu yang sangat berharga itu adalah mengutamakan Kristus, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan sangat rela untuk bayar harga. Jadi cara hidup yang Tuhan Yesus tawarkan adalah kemuliaan melalui penderitaan. No cross, no crown. Tanpa salib, tidak ada mahkota. Dalam Matius 16 ayat 24-25 sangat jelas Tuhan Yesus beritahukan syarat untuk mengikut Yesus adalah menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus setiap hari. Kita akan bahas satu persatu. Bagaimana dengan sikap kita? Menyangkal diri. Menyangkal diri itu tidak memperhitungkan diri dan hak kita, mengesampingkan ego kita, tidak lagi memusingkan diri kita terhadap kepentingan pribadi, karena bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau yang kita lakukan, apa yang Tuhan kehendaki yang kita lakukan. Dan menyangkal diri ini pasti sangat menyakitkan. Karena kita harus melepaskan keinginan-keinginan daging kita. Tetapi harus dilakukan. Supaya apa? Supaya karakter Kristus itu bisa nampak di dalam kita. Buah roh itu bisa dihasilkan dari dalam diri kita. Nah, apakah cara kita berpacaran, cara kita berpakaian, cara kita menjalani studi, cara kita berbicara, mengambil keputusan, bergaul, itu sudah menyenangkan hati Tuhan, sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Pergaulan akan sangat mempengaruhi lifestyle kita. Kalau kita lebih banyak memiliki pergaulan yang buruk, ya kita akan memiliki lifestyle yang buruk. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita lebih banyak dalam pergaulan yang baik, itu akan mempengaruhi lifestyle kita menjadi lifestyle yang baik. Mari kita perhatikan ini. Menabur pikiran, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai masa depan. Ini yang dikatakan oleh Samuel Smiles. Jadi, artinya apa? Penting sekali membangun karakter
bukan hanya sekedar nama baik. Kita bisa saja memoles tampilan luar kita supaya nama baik kita atau reputasi kita itu baik. Tapi nggak bisa dengan karakter. Karena karakter itu bertumbuh dari dalam diri kita dan itu tidak terbentuk dalam satu hari. Tapi butuh waktu bertahun-tahun membangunnya menjadi sebuah kebiasaan kita, menjadi lifestyle kita, dan harus terus dibangun seumur hidup. Sebagai contoh, kita bisa aja datang dalam satu ibadah, memoles diri kita dengan berpakaian sangat sopan, berpenampilan sangat rapi, dan bertutur kata sangat lembut, agar kita terlihat seorang yang sangat rohani atau sangat baik. Tetapi itu hanya sebatas reputasi. Kita bisa bentuk itu dalam satu hari. Tapi kalau karakter, nggak bisa. Itu butuh waktu bertahun-tahun karena proses yang dibiasakan tiap-tiap hari menjadi habit, menjadi lifestyle. Kalau di Galatia 5 ayat 17 dikatakan di situ bicara tentang keinginan roh versus keinginan daging. Yang mana yang menang? Tergantung mana yang paling sering kita kasih makan dan kita izinkan menguasai hati dan pikiran kita. Kalau yang paling sering kita kasih makan keinginan daging kita, ya itulah yang akan menang. Tapi kalau yang paling sering kita kasih makan adalah keinginan roh, itulah yang akan menguasai, tergantung gitu. Jadi kayak kita sering rasain gitu ya, kayak ada malaikat sama iblis gitu ya, yang sedang berantem gitu dalam pikiran kita, yang mana yang menang gitu ya. Itu bicara tentang keinginan roh dan keinginan daging. Nah, kalau kita baca lagi di Galatia 5 ayat 19 sampai 26 itu dikatakan tentang buah roh versus perbuatan daging. Kenapa dikatakan perbuatan daging? Karena ada tindakan aktif kita untuk mewujudkan keinginan daging kita. Gitu. Misalnya mencontek gitu ya kan. Itu kan keinginan daging kita. Lalu kita melakukan sebuah perbuatan aktif atau action dengan mencontek. Makanya dibilang perbuatan daging gitu ya. Nah, tapi kenapa justru yang sebaliknya dikatakan buah roh bukan perbuatan roh? Karena bukan usaha aktif kita, tapi buah dari pekerjaan roh gitu. Berarti di situ tidak ada peran aktif kita, tapi buah dari pekerjaan roh yang kita izinkan. Roh Kudus kita izinkan bekerja dalam diri kita sehingga menghasilkan buah, yaitu buah roh. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa dikatakan buah roh bukan buah-buah roh gitu? Karena satu buah banyak rasa gitu ya. Jadi kalau kita mengizinkan Roh Kudus untuk menjadi penguasa dalam hati dan pikiran kita, nah karakter ini satu paket akan berbuah di dalam diri kita. Bukan hanya satu-satu. Menarik ya. Jadi kalau buah roh ini belum benar-benar nyata dalam diri kita, perlu kita pertanyakan. Sebenarnya selama ini paling sering kita kasih makan itu siapa? Yang mana? Keinginan daging atau keinginan roh? Mungkin kita bisa ambil waktu untuk refleksi sejenak. Menyangkal diri juga berarti dapat menguasai diri. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat menguasai diri? Sangat perlu pengenalan diri yang benar. To know ourselves, to know yourself. Dan seseorang baru dapat mengenal dirinya secara tepat jika dia sudah mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah punya desain besarnya. Kenapa kita diciptakan? Apa tujuannya kita diciptakan? Kenapa kita diciptakan dan diizinkan lahir ke dunia ini dalam bentukan seperti sekarang kita ini gitu? Dengan IQ yang biasa-biasa aja gitu ya, nggak tinggi-tinggi amat, atau dengan penampakan fisik yang seperti sekarang ini, yaitu dengan
rambut yang seperti apa, warna kulit, tinggi badan, dan sebagainya. Dan orang yang sudah mengenal dirinya secara tepat akan menjadi orang yang menerima dirinya sendiri. Jadi orang yang sangat percaya diri. To be ourselves, to be yourself. Sehingga dia nggak perlu gitu meniru-niru orang lain. Karena dia mensyukuri dirinya apa adanya. Karena kita diciptakan masing-masing unik adanya. Sebagai contoh, misal dalam berpenampilan, kita nggak perlu niru gaya penampilan orang lain, gaya berpakaian orang lain yang mungkin nggak cocok sama kita, tapi kita maksa gitu. Bisa aja mungkin supaya menjadi pusat perhatian, atau supaya kita diterima dalam komunitas atau geng kita, atau mungkin supaya kita nggak terlihat paling jelek gitu ya. Jadi kita harus menyamain cara dandan dan cara berpakaian teman atau anggota geng kita. Atau ada juga yang untuk menutupi bagian tubuhnya yang menurut dia itu merupakan suatu kelemahan, lalu dia berpakaian sedemikian rupa untuk menonjolkan bagian tubuhnya yang lain yang menurutnya adalah keunggulannya dia atau kelebihannya dia gitu. Tapi tanpa disadarin kadang jadi nggak cocok atau bahkan jadi batu sandungan buat orang lain. Jadi berpakaianlah yang membuat kita nyaman, berpakaianlah senyaman mungkin gitu, sehingga kita bisa semakin pede gitu berinteraksi keluar. Berpakaian bisa kok menarik, tapi sopan. Jadi kuncinya adalah to be yourself. Contoh lain, ketika kita sudah mengenali kemampuan belajar kita, level IQ kita, akhirnya kita nggak perlu lagi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita mencari metode belajar sendiri yang sesuai dengan kemampuan kita untuk mengoptimalkan kita menguasai pelajaran. Misalnya kalau kita nggak cukup hanya satu kali baca, mesti berulang kali, misalnya 2 atau 3 kali, ya udah berarti kita harus cari waktu untuk bisa mengulang pelajaran 2-3 kali gitu. Kita nggak bisa maksain dia 1 kali, aku juga 1 kali aja lah gitu. Karena apa? Kita sudah benar-benar mengenali diri kita sendiri sehingga akhirnya kita mencari metode untuk mengoptimalkan diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa optimal saat ujian. Dan bukan hanya optimal, tapi kita bisa jujur dan berintegritas saat ujian. Sehingga dalam studi kita pun kita bisa memuliakan dan menyenangkan Allah. Selain itu juga kita menyadari secara khusus kita ini profesi kedokteran gitu ya, ini berhubungan langsung dengan nyawa manusia gitu ya kan. Pasien tuh nggak akan nanya, dokter aku sakit, tapi tunggu dokter, IPK dokter berapa, kalau nggak 3,8 aku nggak mau diobatin sama dokter. Nggak kayak gitu. Pasien itu hanya ingin kita itu menolong mereka sembuh dari sakit mereka dan mereka bisa beraktivitas kembali gitu kayak orang normal gitu. Jadi kesungguhanmu mengisi dirimu dengan sebanyak-banyaknya ilmu itu akan menentukan apakah dirimu akan dipakai Tuhan menjadi perpanjangan Tuhan untuk menyembuhkan pasien dari penyakitnya atau malah sebaliknya menjadi pencabut nyawa. Karena apa? Karena kita nggak punya skill dan knowledge yang baik gitu. Jadi kita belajarlah setia dan taat pada perkara kecil, yaitu perkara kecil kita saat ini apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya kelak Tuhan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Baik itu melalui profesi kita, ataupun melalui hidup kita. Contoh lain, berhikmat dalam berkata-kata. Berbicara yang sopan. Karena kita tahu mulut kita ini pun harusnya bisa menjadi berkat. Karena tadi di awal saya katakan Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Begitupun melalui mulut kita. Akhirnya kita nggak gampang terikut-ikut gitu ya dengan tren. Kayak misalnya sekarang nih karena sering di YouTube gitu ya, vlog-vlog atau dari TikTok-TikToknya orang gitu ya. Mohon maaf nih ya, ada tren bahasa yang sebenarnya itu nggak sopan gitu ya. Tapi karena
tiap hari kita dengar, kita jadi refleks gitu dalam ungkapan spontanitasnya kita itu terucap gitu. Mohon maaf nih ya, bilang anjay, anjir gitu ya. Itu kan cakap kotor ya, Dik, gitu. Itu kan cakap kotor dari nama binatang gitu ya kan. Makanya sangat benar yang tadi dikatakan ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jadi apa yang paling sering kita dengar itu akan sangat mempengaruhi apa yang keluar dari mulut kita. Makanya dikatakan bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskanmu. Kayak berhikmatlah dalam berkata-kata. Lalu contoh berikutnya apa? Bijak menggunakan uang. Kalau kita nggak bisa menahan diri kita, itu bicara yang di awal tadi, penguasaan diri untuk nggak ikut-ikutan tren gitu ya, kita bisa tergerus. Karena apa? Tren itu selalu berubah, ya kan? Dan setiap merek atau brand-brand tertentu akan terus mengeluarkan model-model terbaru gitu. Kalau kita nggak menguasai diri kita, nggak mengendalikan diri kita, kita bisa terikut-ikut. Makanya penelitian mengatakan anak-anak muda zaman sekarang itu paling susah menabung. Karena apa? Karena uangnya pasti akan dihabiskan buat apa? Buat skincare, buat beli pakaian, sepatu ya, kostum lah ya, dari brand-brand tertentu, untuk wisata kuliner dan traveling. Jadi anak sekarang itu paling nggak bisa menahan diri untuk merutinkan diri menabung. Dan ini sangat berbahaya buat kita. Dan pandemi COVID-19 ini sangat menguji para alumni ya. Kalau kalian masih mahasiswa, masih mendapat pasokan dari orang tua. Tapi alumni yang sudah bekerja sangat teruji di masa pandemi yang baru kurang lebih 3 bulan mau menuju 4 bulan ini. Kalau selama ini dia tidak memiliki lifestyle yang rajin menabung, lifestyle yang hidupnya foya-foya gitu ya, tidak mengendalikan diri, tidak menguasai diri, 4 bulan ini akan menjadi masa-masa yang sulit dalam hal keuangan bagi mereka karena pemasukan semakin berkurang, tabungan tidak ada. Tetapi kalau dia orang yang rajin menabung, mau pandemi ini berapa lama pun, hidupnya akan fine-fine aja. Karena apa? Dia punya cukup tabungan yang membuat dia bisa tetap tenang. Dan lifestyle-nya yang selama ini hidup sederhana membuat dia tidak jadi masalah gitu. Kalaupun tidak harus beli brand baru untuk sementara waktu, tidak berpakaian yang wah, toh mau kemana juga karena di rumah aja gitu ya. Untuk bisa tadi tampil menarik, tampil kelihatan oke, nggak harus kok pakai yang brand-brand terkenal gitu ya. Dan nggak harus kok kita makan tiap hari nongkrong di semua tempat, baru kita harus nongkrongin, baru kita dikatakan anak gaul. Penguasaan diri, bijak menggunakan uang. Hal yang lain apa? Bijak menggunakan waktu. Ya, kalau orang kita tahu gitu ya tujuan hidup kita, bahwa Tuhan pasti mengizinkan kita sampai sekarang hidup, pasti karena Allah punya tujuan untuk kita melakukan something gitu, bukan hanya untuk tidur-tiduran, males-malesan gitu kan. Pasti kita akan bijak menggunakan waktu gitu. Apalagi kayak kondisi di pandemi ini, kita di rumah aja gitu ya, semua kita yang mengendalikan kita mau lakuin apa ya. Dan ini akan sangat terlihat apakah kita bijak menggunakan waktu atau tidak gitu. Karena tanpa kita sadari gitu ya, kondisi di rumah aja ini bisa membuat kita menghabiskan waktu kita berjam-jam main game gitu, nggak kenal waktu, atau berjam-jam bersosmed, buka Instagram, habis Instagram buka Facebook, habis buka Facebook buka Twitter, siapa itu buka YouTube gitu ya, siapa itu apa main TikTok, akhirnya dari pagi sampai sore nggak sadar gitu. Itu waktunya habis di gadget kalau nggak ada kuliah online gitu ya. Kalau ada kuliah online, setelah kuliah online gitu, akhirnya apa? Nggak punya waktu mengisi diri akan kebenaran firman Tuhan. Makanya kayak yang tadi, tergantung siapa yang kita kasih makan. Roh Kudus yang diam di dalam kita, atau keinginan daging kita yang kita kasih makan. Itu akan sangat menentukan seperti apa lifestyle-nya kita. Menyangkal diri juga berarti kita berani menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Bahkan dalam kondisi yang ditekan juga kita berani berkata,
I'm a Christian. Kita nggak malu gitu menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus dan berani tampil beda. Ya sama kayak tadi ya, misalnya saat teman-teman yang lain saling mencontek saat ujian gitu ya kan, semua saling pertanyaan gitu. Kita berani menolak dengan tegas dan menyatakan sikap nggak mau ikut mencontek, nggak mau memberikan contekan. Jadi ketika kita memberikan contekan pun tanpa kita sadar kita sedang menjerumuskan teman kita dalam ketidaktahuannya secara terus-menerus. Karena ujian itu adalah evaluasi penguasaan ilmu kita sudah sejauh mana gitu. Enak kita ada remedial gitu ya. Kalau zaman kami nggak ada remedial gitu. Kalau gagal ya ulang SKS lagi, ambil SKS baru lagi gitu. Jadi belajar tampil beda. Sekalipun sekitar kita melakukan ketidakbenaran, berani menyatakan kebenaran dengan menyatakan tidak dengan mencontek. Atau contoh yang lain dalam hal berelasi gitu, berpacaran. Mungkin zaman sekarang menganggap berciuman atau seks pranikah sudah biasa gitu. Tapi kita harus tegas berkata tidak gitu. Sebagai contoh Yusuf gitu ya, ketika digoda oleh istri Potifar, dia dengan tegas gitu mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, contoh yang lain dalam kelompok kecil gitu ya, dalam mengikuti kelompok kecil, pengisian, jam doa, pelayanan gitu. Mungkin ada orang yang bilang, udahlah gak usah rohani-rohani kali gitu ya. Udahlah, seadanya aja lah, gak usah semua kau ikuti gitu misalnya ya. Tapi Daniel dengan tegas bersikap, apapun yang terjadi, dia tidak mau terkontaminasi dengan sikap kekafiran di kerajaan Babel. Bahkan Daniel ketika dalam pembuangan pun tetap tekun berdoa, memuji Allah gitu ya. Bahkan dia memiliki jam-jam doa khusus gitu. Dan itu jadi lifestyle-nya Daniel. Berani tampil beda mungkin awalnya sulit ya. Mungkin akan dicap oleh teman-teman. Tapi ketika kita konsisten menerapkannya terus, lama-lama mereka juga akan ngerti bahwa itu prinsip hidup yang kita pilih sebagai pengikut Kristus. Dan akhirnya mereka akan merangkul kita kok. Mereka akan tetap mau menjadi sahabat kita karena mereka tahu bahwa yang kita lakukan itu benar. Paulus menekankan bahwa gaya hidup yang kita pilih seharusnya berguna dan membangun kerohanian kita. Kalau dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 23-24, kakak coba bacakan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Apa yang mau disampaikan Paulus di sini? Iya, semua boleh, bisa kita lakukan, iya, tapi nggak semua berguna, nggak semua membangun kerohanian kita. Jadi pilihlah gaya hidup yang bisa membangun kerohanian kita. Ini kalau dilihat dari dosa, itu ada 2 jenis dosa. Yang pertama, melakukan hal-hal buruk atau kedagingan. Yang kedua, melakukan hal baik tapi dilakukan secara berlebihan yang tanpa sadar membuat kita menjadikannya berhala dalam hidup kita. Misal, kalau hal-hal buruk kedagingan kita udah tahu contohnya. Misalnya nih, hal-hal baik yang kita lakukan secara berlebihan. Misal, belajar yang berlebihan sampai lupa waktu, lupa makan, kurang tidur, nggak perhatiin di rumah gitu ya, lupa doa, lupa saat teduh gitu. Kenapa? Karena obsesi menjadi yang terbaik di kelas. Ini kita sudah menjadikan studi sebagai berhala kita, dan ini pun dosa. Contoh yang lain, kalau istilah sekarang tuh bucin gitu ya, budak cinta gitu ya, karena pacarnya segalanya gitu. Itu pun bisa menjadikan pacar kita berhala kita. Oh, contoh lain yang lebih tanpa kita sadarin ini ya, terlalu banyak kegiatan rohani atau pelayanan yang dikerjakan.
terlalu sibuk dengan kegiatan rohani, terlalu banyak gitu ya. Memang salah menerapkan Matius 6 ayat 3 tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang akan ditambahkan. Oke, aku kerjakan semuanya untuk Tuhan gitu. Sampai akhirnya apa? Studi terbengkalai gitu ya. Bahkan saat teduhnya pun nggak dijalanin gitu. Jam doa pribadinya pun nggak dijalanin karena sibuk dalam aktivitas kegiatan rohani. Kegiatan rohani menjadi berhalanya dan Allah pun tidak berkenan. Jadi dosa itu bukan hanya melakukan hal-hal yang baik, bukan hanya melakukan hal yang buruk, tapi melakukan hal yang baik secara berlebihan pun itu dosa. Jadi lakukanlah segala sesuatu yang berguna dan membangun kerohanian kita. Jadi lakukanlah itu sesuai porsinya, gitu. Tidak berlebihan, gitu. Milikilah gaya hidup yang sederhana, gaya hidup beribadah, gaya hidup taat pada Tuhan, gaya hidup dalam kebenaran dan kekudusan, berdoa, gaya hidup sehat gitu ya, tidur cukup, makan sehat, olahraga, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini gitu ya. Ya kita harus tidur cukup, perbanyak olahraga, perbanyak makan sayur dan buah gitu ya. Ya kita harus melakukan gaya hidup sehat gitu, karena ketika kita sehat kita bisa berpikir jernih, kita bisa lebih tenang, kita tidak emosional, sehingga apa, ini kan akan sangat membangun kerohanian kita dan kita nggak akan mudah jatuh dalam godaan si iblis. Misalnya apa, nggak gampang emosi, nggak gampang marah gitu ya kan, nggak gampang kesel gitu, tapi kita bisa lebih tenang gitu karena kita punya pola hidup yang sehat gitu. Kalau tidur yang cukup, kalau kurang tidur biasanya kan bawaannya nggak fokus gitu ya kan. Kalau udah nggak fokus, bawaannya emosi ya. Milikilah gaya hidup yang membangun kerohanian kita. Nah, lalu apa yang menjadi tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah memikul salib. Memikul salib berarti kita mati terhadap keinginan daging kita. The End of Me. Ini buku yang cukup bagus ya. Setelah buku Not a Fan, The End of Me, ini cukup bagus untuk dibaca. Baru nanti lanjutannya adalah Don't Give Up. Akhir dari keakuan kita. Oleh karena itu kita harus menyangkal diri kita setiap hari, mengikul salib kita seperti orang yang siap dihukum gitu ya, mengerjakan sebaik mungkin apa yang Tuhan mau. Kenapa? Kita nggak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup kita. Kita nggak tahu apa besok kita masih hidup gitu. Jadi lakukanlah yang terbaik seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Jadi itu membuat kita semakin hari semakin mencintai Tuhan dan hidup kita semakin berguna bagi kerajaannya. Kalau dikatakan di Matius 7 ayat 21 sampai 23, ini bisa menjadi peringatan keras buat kita. Kakak coba bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sedih banget gitu ya. Kalau kita sering gitu dalam ibadah, kayaknya dalam ibadah itu Tuhan aku padamu gitu ya, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan rohani gitu ya, tapi akhirnya ketika nanti di hari penghakiman Tuhan bilang aku nggak mengenalmu, enyahlah gitu, akhirnya kita tidak diterima di surga. Tadi sedih sekali gitu. Belajar untuk pikul salib. Kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen, harus menjadi orang yang bertanggung jawab dan bersedia berkorban. Berjuang hingga dapat mengakhiri pertandingan hidup yang baik. Karena bukti kita mengikut Kristus adalah melakukan semua yang dikehendaki Kristus. Lalu
Lalu apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita adalah mengikut Dia setiap hari. Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Kalimat ini adalah undangan spesial yang membutuhkan respon dari kita. Ikut ini berbeda ya dengan ikut-ikutan. Kalau ikut artinya kita masuk, join jadi anggota murid Kristus. Tapi kalau ikut-ikutan tuh kita nggak mau masuk, bergabung. Nggak mau bergabung dan belajar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tapi kita ada, kalau ikut-ikutan tuh kita ada di luar gitu. Seolah-olah kita meniru. Jadi hanya polesan luar, seolah-olah terlihat rohani. Itu ikut-ikutan. Tapi kalau ikut, kita mau join, masuk, in, menjadi anggota murid Kristus. Ketika menjadi join, berarti kita kayak istilah member, kita di situ belajar dan ditempah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau ingat tentang kisah bangsa Israel dalam 40 tahun perjalanan dari Mesir menuju Kanaan gitu ya di kitab Yosua, yang tidak mau berkomitmen untuk sungguh-sungguh ikut Allah setiap hari gitu ya, terlalu banyak sungut-sungut, tegar tengkuk, akhirnya apa, bolak-balik jatuh pada penyembahan berhala gitu ya, kekhawatiran, sungut-sungut, akhirnya sulit percaya pada pemeliharaan Allah, akhirnya apa, jatuh pada penyembahan berhala. Itu akhirnya membuat mereka yang harusnya bisa sampai ke Kanaan dalam 40 hari jadi puter di padang gurun selama 40 tahun. Bahkan bangsa Israel yang awal-awal keluar dari Mesir itu bermatian semua di padang gurun, tidak ada yang masuk ke Kanaan. Ikut berarti ada kesiapan. Kesiapan menuntut ketaatan penuh pada Yesus. Yesus yang menjadi kepala atau pemimpin hidup kita. Yesus yang menjadi teladan agung kita. Ya harapannya kita nggak seperti bangsa Israel ini ya, tegar tengkuk. Jangan terlalu lama berputar-putar pada padang gurun kita karena kebebalan kita yang nggak mau dipimpin Roh Kudus untuk diubahkan secara karakter menuju karakter yang semakin serupa dengan Kristus, yang merupakan buah Roh itu. Mari dengan rendah hati datang ke salib Kristus untuk mau diubahkan, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus yang akhirnya bisa menghasilkan buah Roh, memiliki lifestyle yang memuliakan Allah dan menyenangkan Allah, mengikut Dia tiap hari. Jadi setelah kita belajar, kira-kira lifestyle seperti apa yang kita mau terapkan dalam hidup kita? Ya, teladanilah Yesus. Setiap hari belajar dan berjuang menjadi semakin serupa dengan Yesus. Meminta Roh Kudus yang memimpin kita, membimbing kita. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan berulang kali jatuh. Tapi izinkan Roh Kudus yang melakukan pembaharuan dalam diri kita supaya dihasilkan buah Roh. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi pembawa perubahan di tengah zaman ini yang terus berubah. Zaman ini akan terus berubah. Tetapi standar manusia yang Allah inginkan tidak akan pernah berubah. Semua telah ditulis dalam Alkitab melalui teladan manusia yang Allah sendiri sudah contohkan di dalam diri Yesus. Berani menyatakan kebenaran tanpa kompromi, takut berbuat dosa, dan takut akan Tuhan. Ya, selama hidup di dunia, nggak akan mungkin kita tidak akan pernah berbuat dosa. Tetapi hati kita akan terus diresahkan ketika kita digoda untuk ingin jatuh dalam dosa. Dan semua akan sangat ditentukan dengan apa yang paling banyak kita kasih makan. Keinginan daging atau keinginan roh. Nah, makanya supaya tetap konsisten dan kita tidak terikut arus, sangat perlu kita memperkuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui saat teduh, doa, baca Alkitab, PA pribadi, baca buku rohani. Ini kan wadah kita untuk memberi makan roh
keinginan roh kita gitu, supaya kita mengizinkan Roh Kudus yang berkuasa mengendalikan kita gitu. Serta selain itu juga kita perlu untuk terus bergabung dalam komunitas Kristen dan rutin kelompok kecil, karena kita ini manusia yang lemah, kita makhluk sosial yang butuh dukungan dari orang lain, dan harapan orang-orang yang mendukung kita adalah orang-orang yang memiliki kecintaan akan Kristus juga. Kembali lagi yang tadi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tetapi pergaulan yang baik akan membentuk kebiasaan yang baik. Gitu. Jadi kita dengan terus aktif dalam komunitas, rutin kelompok kecil, kita bisa saling mengingatkan, saling menegur, saling menopang untuk tetap kuat hidup benar di saat orang-orang di sekitar kita banyak kompromi dengan dosa, gitu ya. Jadi perbaiki HPDT dan rutin kelompok kecil. Ya, hidup kita menjadi kitab yang terbuka yang dibaca oleh orang lain. Dengan melihat hidup kita saat ini, kira-kira akankah orang melihat ada Kristus yang hidup dalam kita dan membuat mereka rindu untuk lebih mengenal Yesus? Atau sebaliknya? Ya, setelah pengisian ini, setelah menyaksikan video ini, kakak berharap kita boleh ambil waktu untuk evaluasi pribadi, mengizinkan Allah untuk mengevaluasi kita, dan mengambil komitmen di hadapan Allah secara pribadi, dan memberikan otoritas penuh kepada Roh Kudus untuk mengendalikan hidup kita, agar gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang memuliakan Allah dan menyenangkan Allah, sehingga hidup kita boleh terpancar buah roh. Ya, selamat berproses dengan Allah melalui pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah selesai kami dengar. Biarlah kiranya apa yang baru saja kami dengar bukan hanya menjadi sebatas pengetahuan, tetapi menjadi satu hal yang akan kami perjuangkan dalam kehidupan kami. Kami sadar kalau kami mengandalkan kekuatan daging kami akan sangat sering jatuh Tuhan, karena kami tahu kedagingan kami sangat lemah, sangat mudah ditarik dan digoda oleh arus dunia dan si iblis. Tapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang diam di dalam kami, yang membimbing kami, menuntun kami, mengajar-ajari kami untuk mau memiliki karakter Kristus itu, dan mau dibentuk, mau dibereskan, mau dibenahi tiap-tiap hari, sehingga setiap hari kami boleh menuju keserupaan akan Kristus, dan buah roh itu pun boleh terpancar dari hidup kami, karena kami menyadari kami diciptakan dan diizinkan boleh lahir ke dunia ini karena Tuhan punya tujuan khusus buat kami. Dan biarlah kiranya Tuhan bimbing kami untuk bisa mewujudkan tujuan dan rancangan-Mu atas hidup kami. Dan itu dimulai dari diri kami dengan terus belajar memiliki karakter Kristus itu yang menjadikannya gaya hidup kami, sehingga hidup kami ini boleh menjadi kitab yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Dan kami rindu ketika orang melihat hidup kami, mereka bisa melihat adanya Kristus yang hidup di dalam kami, dan membuat mereka rindu untuk semakin mengenal Engkau. Ampunkan kami Tuhan, ketika selama pengisian ini kami terdistraksi dari hal-hal yang lain, tidak fokus mendengarkan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakannya. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Selamat menjalani kuliah online-nya. Mungkin masih akan berlangsung beberapa minggu ke depan. Tetap dinikmati, tetap jaga kesehatan, dan mulai beradaptasi dengan
kondisi new normal. Tuhan memberkati. Shalom. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama sharing yang dibawakan oleh Kak Heni. Terima kasih Kak Heni untuk sharingnya yang sangat simple, singkat, dan pas banget. Nah, dari sharing tadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita di dunia ini ada karena Tuhan Yesus. Kita di dunia ini ada untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan Yesus. Apapun yang apapun yang kita lakukan, apapun yang saya dan teman-teman semua lakukan, itu untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Nah, kehidupan seorang Kristen, gaya hidup seorang Kristiani harus meneladani Tuhan Yesus dengan cara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kedua, berani menyatakan kebenaran. Ketiga, rela bayar harga. Harus siap bayar harga. Keempat, harus siap menjadi terang dimanapun berada dan apapun kondisinya, siap menjadi terang. Yang terakhir, takut akan Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak teman-teman semua untuk mengangkat satu pujian lagu komitmen kita, yaitu Ku Mau Sepertimu Yesus. Saya mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu ini dengan hati, dengan sungguh-sungguh, dan nikmati lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Nah, sekarang kita tiba pada penghujung ibadah pada hari ini. Semoga pengisian pada hari ini bisa kita petik baiknya dan bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kurang lebih, dan saya mohon maaf jika dari awal tadi sampai sekarang banyak kata yang tidak menyenangkan, banyak perilaku, banyak tingkah yang tidak menyenangkan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf. Pesan saya di wabah ini, tetap stay at home, tetap jaga kesehatan, jangan panik, dan percaya Tuhan itu pasti memiliki rencana yang indah untuk kita. Terima kasih. Shalom.